Halo, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Elia Febriani. Ibu mahasiswi PKM dari Universitas Negeri Jakarta. Ibu berkesempatan mengajar mata pelajaran PPKN di SMP 5 Jakarta. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai proses perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kita langsung materinya saja yuk. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menghayati nilai, mendukung kesejarahan, menganalisis, serta mendemonstrasikan proses kesejarahan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar. Sebelum masuk pada proses perumusan Undang-Undang Dasar, kita harus mengetahui bahwa konstitusi memiliki istilah di dalamnya, yaitu ada 4 bahasa dari bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan bahasa Latin. Keempat istilah ini memiliki arti yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Selanjutnya yaitu pengertian dari konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Maksudnya, di setiap negara itu wajib hukumnya untuk mempunyai hukum dasar yang dijadikan pegangan. Agar apa? Agar penyelenggaraan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari negaranya. Contoh di sekolah kita SMP 5 Jakarta pasti memiliki tata tertib, pasti memiliki peraturan. Nah, peraturan itu diwajibkan untuk diikuti oleh warga sekolah. Contohnya seperti kalian diwajibkan menggunakan seragam sekolah. Begitupun jika ibu juga diwajibkan untuk menggunakan seragam guru. Kemudian dilarang datang terlambat. Kemudian harus saling menyayangi sama teman, menghormati guru dan staf-staf di sekolah. Seperti itu. Ketika peraturan itu dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, maka tujuan dari sekolah itu akan tercapai. Lalu Bu, bagaimana dengan konstitusi di negara Indonesia? Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme yang sesuai pada pasal 1 ayat 2 yang isinya kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian kita masuk dalam proses perumusan Undang-Undang Dasar. Nah, naskah Undang-Undang Dasar pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI dalam sidangnya yang kedua, yaitu tanggal 10 Juli sampai dengan 16 Juli 1945. Dalam proses perumusannya, BPUPKI ini dibagi lagi ke dalam panitia-panitia. Yang pertama ada panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian yang kedua ada panitia pembelaan tanah air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujoso. Dan yang ketiga ada panitia ekonomi keuangan yang diketuai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Baik, sekarang mari kita telaah secara mendalam hari demi hari proses perumusan pada sidang BPUPKI yang kedua. Pada hari pertama 11 Juli, sidang panitia perancang undang-undang ini membahas pembentukan panitia kecil yang bertugas secara khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar. Kemudian tanggal 13 Juli, sidang panitia perancang ini membahas hasil kerja panitia kecil tentang lambang negara dan negara kesatuan. Kemudian tanggal 14 Juli terjadi sidang pleno, yaitu BPUPKI menerima laporan panitia perancang undang-undang yang membahas 3 masalah pokok. Yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar.
Selanjutnya pada tanggal 15 Juli, Ketua Perancang Undang-Undang Dasar ini memberikan penjelasan umum mengenai dasar, falsafah, serta sistem yang dipakai dalam menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Dan hari terakhir yaitu tanggal 16 Juli, akhirnya rancangan Undang-Undang Dasar diterima secara bulat oleh sidang BPUPKI yang menandakan berakhirnya pula sidang kedua BPUPKI ini. Kita lanjut pada pengesahan Undang-Undang Dasar. Pada 7 Agustus, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Proses pengesahan ini dilakukan sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. Ada fakta menarik yang dapat kita ambil dari pernyataan ini, bahwa ternyata Indonesia ketika memproklamasikan kemerdekaannya belum memiliki undang-undang dasar atau konstitusi. Baik, selanjutnya yaitu disepakati beberapa perubahan dalam sidang tersebut. Apa saja perubahan yang disepakati? Baik, yang pertama kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Yang kedua, perubahan pada syarat pertama yang awalnya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kini menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian perubahan pada pasal 6 tentang presiden yang awalnya presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam kini menjadi presiden ialah orang Indonesia asli. Dan yang terakhir perubahan pada pasal 28 menjadi pasal 29 yang awalnya negara berdasar atas ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal-hal yang disahkan pada sidang PPKI. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, dan yang terakhir membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, kalian bisa baca di rumah nanti. Ada 4 alinea yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, kalian di sini Ibu wajibkan untuk membaca terlebih dahulu. Ketika kalian membaca semua, maka Ibu akan memberikan tugas. Apa itu tugasnya? Nah, tugasnya yaitu pertama kalian harus mencari nilai-nilai dan makna dalam setiap alinea pembukaan undang-undang tadi. Kalian analisis, kalian cari nilai-nilai dan makna dari setiap alinea tersebut. Yang kemudian yang kedua yaitu kalian membuat video pembacaan teks pembukaan undang-undang dasar dengan notasi yang sesuai. Kalian rekam dan kemudian kalian kumpulkan ke Ibu. Oke. Baik, sebelum menutup pembelajaran, Ibu mempunyai satu quotes dari Insinyur Soekarno. Isinya yaitu, gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Ya. Nah, dari quotes Insinyur Soekarno tadi, kalian diwajibkan untuk tetap semangat dalam menggapai cita-cita kalian. Karena walaupun lagi keadaan seperti ini, belajar dari rumah, mengerjakan segala sesuatunya dari rumah, tetapi semangat untuk belajar harus nomor 1, karena itu merupakan kewajiban kalian sebagai pelajar. Baik, sampai di sini dulu ya materi kita hari ini. Kalian jangan lupa selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan, lalu menggunakan masker ketika kalian keluar rumah. Dan satu lagi nih, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.